Bapak, Ibu, sahabat Dhamma yang berbahagia, terimalah salam Dhamma saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Upasaka Pandita Suwanto Husada dari MBI DKI Jakarta senang mendapat kesempatan untuk bisa berbagi pengetahuan Dharma yang saya miliki selama ini selaku umat Buddha untuk mengisi channel daripada Romo Kiananda ya. Terima kasih Romo Kiananda atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, kita sebagai umat Buddha berkomitmen ya untuk selalu mawas diri ya. Memegang teguh kemoralan ya, 5 sila di dalam kehidupan kita yang wajib sebagai umat Buddha lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pegangan hidup kita dalam kehidupan kita ini, pegangan hidup kita ya. Sebagai umat Buddha, pelatihan dasar adalah berdana, dilanjutkan dengan praktek kemoralan, sila, dan bawana, dan mencapai panya ya, kebijaksanaan orang yang bijaksana. Saya kadang-kadang berimajinasi ya, hitung-hitungan nih, misalnya dari 100 umat Buddha yang ada misalnya, pernah nggak sih ya kita adakan satu survei gitu, yang berdana berapa persen sih, yang menjalankan sila dengan baik berapa persen sih, yang menjalankan bawana meditasi berapa persen sih, nah, sehingga menjadi orang yang bijaksana ya. Atau dana sila samadhi dijalankan semua hingga menjadi seorang yang bijaksana. Kadang-kadang coba kita tanyakan pada diri kita, angka yang didapat dari 100 itu untuk menjadi seorang yang bijaksana, angka optimis atau angka pesimis? Nah, itu kadang-kadang saya suka sebagai umat Buddha suka berimajinasi, kelihatannya Dhamma itu indah awalnya, pertengahan, dan akhirnya gitu ya. Tapi dalam praktek sehari-hari kita menjalankan 5 sila aja kadang-kadang kalau mau ngomong jujur tidak mudah ya, apalagi kayak seorang pengusaha, orang dagang gitu. Kadang-kadang modal kita belanja misalnya 50.000, kita jual kepada pembeli misalnya 110.000 ya misalnya, atau terus ditawar, Pak 100.000 boleh nggak, atau 90.000 boleh nggak ya, kita kadang-kadang suka berkata ya modal kita aja 100.000, gimana kita mau jual modal, kita kasih untung lah 5.000, 105, padahal kita bermodal cuma 50.000 ya. Itu kan kadang-kadang kejadian ini kan ada di dalam kehidupan kita tiap hari gitu. Dan juga kita dagang bukannya baru, kita udah kebiasaan, habit kita sudah sekian puluh tahun ya, sekian 40 tahun, 30 tahun berdagang, tapi hal-hal sepele kadang-kadang ya kita berpikir ya, sila yang keempat aja kita sulit untuk jalankan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kadang-kadang ya nafsu indrawinya ya menjalankan praktek tidak melakukan pembunuhan, banyak sekali kita dihidangkan makanan-makanan lezat yang fresh gitu ya. Nah, itu hal-hal itu kita sebagai umat Buddha ya teorinya tidak melakukan pembunuhan, pencurian, melakukan asusila, melakukan kata-kata yang tidak baik, dan melakukan tidak melakukan yang memabukkan diri kita. Nah, tapi dalam prakteknya tidak semudah itu kadang-kadang ya. Apalagi praktek bawana. Coba kita imajinasi dengan 100 orang itu yang betul-betul mau praktek bawana berapa orang?
Saya perkirakan kalau bisa dapat 10 orang aja sudah bagus. Ya, dari 100 umat gitu. Kadang-kadang kita tahu persis gitu. Begitu. Yuk, kita adakan meditasi one day sitting misalnya. Yang daftar paling 20 orang, 30 orang, 40 orang dari umat Buddha. Misalnya satu wihara itu ada sekitar 3.000, 4.000, yang mendaftar paling 30 orang, berapa persen gitu. Ya, dari bawana itu, dari meditasi itu aja kita tahu bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Nah, itu praktek kita sebagai umat Buddha, ya kita harus terus melatih diri kita ya. Ya, kita introspeksi apakah ajaran-ajaran Buddha Dharma sudah kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita introspeksi, sudahkah kita menjalankan 5 sila itu dengan baik? Sudahkah kita lebih bijaksana atau kita malah jadi penuh dengan kebencian, penuh dengan keiri hatian? Kadang-kadang dalam kejadian sehari-hari kita tahu kesombongan kita timbul, keangkuhan kita timbul gitu. Kalau ngelihat orang lain yang lebih miskin misalnya, yang lebih susah materinya gitu, atau yang lebih bodoh pengetahuannya, ya, atau yang rupanya face-nya jelek misalnya, kadang-kadang kita penuh dengan kebencian, look down orang-orang tersebut gitu. Ya kan, kita kadang-kadang penuh dengan kebencian terhadap orang tersebut, padahal orang tersebut tidak punya kesalahan apa-apa, tapi kita sudah mempunyai image, pandangan, kita punya pikiran terhadap orang tersebut penuh dengan kebencian ya. Jadi kesel, nggak level dah lo bergaul sama saya, lo jauh lah, kita menghindari diri dari teman-teman yang seperti itu. Atau sebaliknya, kita lihat teman-teman kantor misalnya naik pangkat, diangkat sama bos, naik jadi manajer atau jadi kepala produksi, iri hati kita ya kan. Ngelihat tetangga ganti mobil, iri ya. Apalagi kalau ngelihat kita orang yang kita benci, wah jauh lebih maju dari kita ya, kita nggak rasa kebencian kita timbul ya. Melihat orang lain yang lebih rendah, kita merasa kesombongan kita keluar, keangkuhan kita keluar ya kan. Rasa keakuannya sangat besar, kesombongannya besar keluar. Ngelihat orang lain yang lebih maju, kita juga kesal, penuh dengan kebencian. Jadi kita introspeksi dari kita apakah kita termasuk tipe orang tersebut ya? Apakah kita termasuk orang yang look down orang lain? Apakah kita termasuk orang yang iri melihat orang lain lebih maju? Kadang-kadang di dalam kegiatan sosial ya, dalam organisasi sosial, organisasi yang nirlaba, orang pemimpin diangkat jadi seorang pemimpin, jadi ketua misalnya, tidak disukai ya, iri hati. Wah, kalau bisa kakinya dipegang erat-erat, tidak boleh naik ya. Jadi dicegal dengan segala cara supaya tidak bisa jadi ketua ya. Itu banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita lihat di mana saja fenomena ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi introspeksi diri kita termasuk orang tipe orang-orang tersebut ya. Kita juga harus mewaspadai pikiran-pikiran kita yang timbul di dalam pikiran kita itu, pikiran yang jahat yang timbul, kita harus waspadai. Karena kalau tidak waspadai, akan dilanjutkan dengan ucapan-ucapan yang jahat dan perbuatan-perbuatan yang jahat ya. Pikiran yang positif juga begitu, akan membawa kita dalam ucapan yang positif, dalam perbuatan yang positif ya. Karena pikiran merupakan
pelopor, pikiran merupakan pemimpin ya. Pikiran merupakan pembentuk ya. Jadi kita dengan pikiran kita yang baik, dengan ucapan kita yang baik, dengan perbuatan kita yang baik, itu kalau kita lakukan terus-menerus akan menjadi satu habit di dalam kehidupan, menjadi satu karakter di dalam hidup kita ya. Guru Agung Buddha juga mengatakan ya dalam Dhammapada ayat 1 dan 2 ya, barang siapa punya pikiran baik ya, ucapan baik dan perbuatannya baik, kebahagiaan akan menyertainya. Demikian juga kalau orang yang memiliki pikiran yang jahat, ucapannya jahat, perbuatan jahat, dipastikan penderitaan di dalam kehidupan ini juga akan didapati. Apalagi setelah kehidupan ini pasti akan terlahir di alam yang sangat sulit sekali, alam bawah ya, 4 alam bawah ya, alam binatang lah, alam raksasa, asura lah, alam setan lah, alam neraka awiji ya. Itu harus kita waspadai pikiran-pikiran kita ya. Nah, kita sebagai umat Buddha juga harus introspeksi, menjaga pikiran-pikiran tersebut dengan dengan sati, dengan awareness ya. Ucapan kita sebelum kita mengeluarkan ucapan, sebelum kita melakukan perbuatan ya, sati, awareness di dalam diri kita ya. Kita belajar Dhamma, tujuan akhir kita adalah menjadi orang yang bijaksana, dan menjadi orang yang bijaksana harus dapat merealisasi pantai seberang tujuan akhir kita, yaitu Nibbana ya. Nah, bagaimana untuk menjadi orang yang bijaksana? Ya kita rajin-rajin mendengarkan Dhamma, ya mendengarkan ceramah-ceramah. Sekarang mendengarkan ceramah nggak sulit ya, seperti sharing seperti ini juga merupakan satu bentuk penyebaran Dhamma. Kita bisa lihat di tayangan-tayangan YouTube, di media sosial, buku-buku Dhamma banyak sekali sekarang ya. E-book juga sudah ada ya, sekarang nggak usah beli buku ya, langsung download aja di media sosial, di handphone kita udah bisa belajar Dhamma. Ya, itu belajar Dhamma masih pariyati ya, harus apa yang kita belajari, apa yang kita dapati harus kita praktekkan ya, kita pahami ya, pemahaman Dhamma agar kita menjadi orang yang bijaksana ya. Ya. Dan yang terakhir, kebijaksanaan itu juga harus kita pahami, kita dapati dari perenungan meditasi bawana ya. Dengan kita praktek bawana, the only way go to Nibbana adalah Vipassana ya. Bawana ya. Ya, kita memahami bawana bahwa di dalam kehidupan kita ini tidaklah kekal ya, anicca ya. Kita pahami dengan tidaknya kekal itu maka tidak ada konsep keutuhan aku gitu. Dan dengan tidaknya ada aku itu maka tidak ada maka ada penderitaan di dalam kehidupan kita. Jadi kita memahami anicca, dukkha, anatta di dalam vipassana kita, kebijaksanaan kita timbul ya. Dengan pemahaman tersebut di atas, kita berusaha dapat melepas juga kemelekatan kita terhadap duniawi ya. Karena kalau kita melekat, dipastikan kita akan terlahir. Kalau ada terlahir, kita akan menderita usia tua, lahir usia tua, sakit, mati, dan terus lingkaran samsara di dalam kehidupan kita. Kita juga tidak tahu, jutaan tahun kita lahir mati. Mungkin juga kita pernah terlahir di alam bawah ya, mungkin juga kita pernah terlahir di alam dewa, alam Brahma, dan kita harus coba meningkatkan parami kita agar tujuan akhir kita adalah merealisasi Nibbana dapat kita capai secepat-cepatnya dalam kehidupan ini ya. Dengan terus kita belajar Dharma, belajar mempraktekkan jalan utama berluas 8 ya, agar kita dalam kehidupan kita
selanjutnya kita dapat merealisasi sotapatti, anagami, sakatagami, dan mencapai arahat ya, maga dan pala kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Beraditana mungkin dalam kehidupan ini kita enggak mencapai ya, kita beraditana mungkin dalam kehidupan kita selanjutnya kita dapat merealisasi kesucian, yaitu sotapana, anagami, sakatagami, dan arahat ya. Ini saya sharing sedikit, semoga sharing saya ini membawa manfaat ya. Mungkin dari 100 orang yang tadi saya ucapkan di awal gitu, mungkin kita 1 dari 100 itu, atau 2 dari 100 itu, atau 3 dari 100 orang itu ya dapat merealisasi kebijaksanaan ya, kebijaksanaan agung, dan dapat merealisasi nibbana secepatnya. Ya, itu aja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga sharing ini membawa manfaat. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.